Pemirsa PPS Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita bersama Mas Reza Indragiri Amril tentang penembakan Brigadir J ya. Mas Reza, Kapolri Pak Listio Sigit ya sudah berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini. Anda melihat apakah komitmen yang disampaikan Kapolri ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri? Mari kita simak perkataan Menko Polhukam Mahfud MD. Apa yang beliau kemukakan, dua kata, bahwa pengungkapan kasus ini sangat dipengaruhi oleh psikohierarki dan psikopolitik. Apa makna psikohierarki dan psikopolitik? Ya silakan ditanya langsung ke beliau. Tapi seketika manakala saya mendengar dua istilah itu dikemukakan oleh Menko Polhukam, saya teringat pada masalah organisasi kepolisian. Jadi komitmen Pak Kapolri untuk menuntaskan kasus ini semestinya juga dilengkapi, disempurnakan dengan komitmen untuk membenahi organisasi. Itu. Mari kita coba elaborasi ya. Apa yang dimaksud dengan psikohierarki dan psikopolitik? Saya menafsirkannya begini. Berdasarkan studi, diketahui bahwa tidak hanya di satu atau dua organisasi kepolisian, tapi di sangat banyak organisasi kepolisian mewabah sebuah fenomena yang diistilahkan sebagai code of silence. Kita terjemahkan sebagai kode senyap. Kode senyap adalah istilah untuk menunjuk subkultur menyimpang yang ditandai kecenderungan personil untuk menutup-nutupi kesalahan, menutup-nutupi aib yang dilakukan oleh sejawat mereka. Jadi kebayangkan kalau ada personil polisi yang melakukan perbuatan pidana, mungkin sulit untuk diungkap. Kenapa? Karena sekitarnya akan tutupi itu. Itu code of silence. Kode senyap. Pada saat yang sama, ada survei tentang bentuk penyimpangan dilakukan oleh personil polisi. Ditanya ke personil, kapan pertama kali Anda melakukan penyimpangan, melakukan misconduct? Jawaban adalah, saya melakukan penyimpangan pertama kali pada penugasan pertama kali. Jadi tak lama setelah menyelesaikan pendidikan, ternyata personel polisi langsung melakukan penyimpangan. Siapa yang mempengaruhi Anda sampai kemudian melakukan penyimpangan? Jawaban responden adalah senior, atasan, pimpinan. Sudah terbayang ya hierarki ini kan? Nah, pertanyaan survei dilanjutkan. Menurut Anda, siapa gerangan pihak yang bisa menghentikan Anda melakukan penyimpangan? Jawaban responden ternyata sama. Senior, pimpinan, atasan. Nah, sekarang kita bisa bayangkan, Mas. Pada satu sisi ada kecenderungan menutup-nutupi kesalahan. Pada sisi lain, begitu kuatnya pengaruh pimpinan, pengaruh senior, pengaruh atasan terhadap perbuatan menyimpang personil. Pantas bagi kita untuk menduga, berspekulasi, bahwa kalau ada aksi menutup-nutupi pelanggaran hukum oleh personel polisi, maka tak lain tak bukan itu adalah pengaruh dari atasan, pengaruh dari pimpinan, pengaruh dari kolega, pengaruh dari senior. Satu ya, kita ambil lagi penelitian yang lain. Di organisasi kepolisian itu ternyata ada geng, ada subgrup. Secara anekdot saya katakan berarti di dalam mabes itu ada sub-mabes. Dan subgrup atau klik atau geng atau kelompok di dalam kelompok itu tidak selalu seiring sejalan dengan arah dan kebijakan lembaga. Acap kali mereka justru menjadi duri dalam daging. Menjadi pengaruh buruk. Jadi betapapun pimpinan sudah mengatakan kita harus ke kanan, tapi hampir bisa dipastikan akan selalu ada klik-klik yang menentang itu. Ini menandakan bahwa ketika kita menyorot institusi kepolisian, pada saat yang sama, pasti atau hampir bisa dipastikan akan tampak oleh kita friksi di dalam organisasi kepolisian. Seburuk itu kah Polri kita? Saya tidak tahu. Apa yang saya utarakan barusan adalah rentetan penelitian di luar negeri. Tetapi, sebagai sebuah asumsi yang tetap perlu diuji, saya membayangkan bahwa subkultur kepolisian kita barangkali sedikit banyak ada kemiripannya dengan subkultur organisasi kepolisian di tempat lain. Karena toh teori-teori yang diterapkan di sini juga kebanyakan adalah teori-teori yang disusun di negara-negara lain. Nah,
Tapi tetap sekali lagi harus diuji ya, tetap harus didalami untuk memastikan kebenarannya. Nah, kembali ke pernyataan Menko Polhukam tentang psikohierarki dan psikopolitik, tafsiran saya mengatakan dua masalah itu adalah masalah serius. Dengan demikian, konsekuensinya, saya tandaskan ulang, komitmen Kapolri untuk menyelesaikan masalah ini secara objektif, tuntas, dan transparan terkait pidananya, kita pantas acungi jempol. Tapi dari perkataan Menko Polhukam, ya saya tidak tahu apakah itu juga suara hati dari Presiden, saya tidak tahu. Tapi kita bisa tangkap bahwa ternyata pengungkapan sisi pidana saja tidak cukup. Ada agenda besar yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah resiko buruknya kalau tidak tertangani dengan baik, yaitu terkait dengan kekompakan institusi Tribrata. Mari kita ingat sama-sama. Tak lama setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Listio Sigit mengemukakan kepada publik sejumlah komitmen Kapolri. Bukan komitmen Polri, tapi komitmen Kapolri. Salah satu komitmennya, saya ingat betul, adalah kurang lebih meningkatkan soliditas internal Polri. Inilah masa yang tepat bagi kita untuk menyemangati sekaligus menagih komitmen Kapolri untuk memastikan organisasi Tribrata tidak pecah belah, tidak porak-poranda akibat insiden Duren 3. Kalau nggak salah juga ada satu statement ya untuk memotong ikan busuk dari kepala gitu. Ya, Itu seperti itu kan ya. satu statementnya. Pernah Pak Kapolri mengatakan gitu, yang dipertegas oleh Kapolri Metro Jaya. Nah, kira-kira- Blender sekalian gitu. Kira-kira akan berani nggak dalam kasus ini? Saya ingin membangun sebuah interpretasi positif ya, bahwa adanya 20-an personil Polri, baik yang perwira maupun yang non perwira, baik yang dinonaktifkan maupun yang dimutasi, menandakan sinyal positif bahwa Kapolri khususnya sungguh-sungguh ingin menepati janjinya, merealisasikan komitmennya bahwa siapapun yang mengganggu kerja Polri, yang bertentangan dengan arah dan kebijakan Polri, harus diletakkan di tepi demi soliditas internal Polri. Bagaimana Polri akan bisa melayani masyarakat? Bagaimana polisi akan bisa melindungi dan mengayomi masyarakat? Bagaimana polisi akan bisa menegakkan hukum kalau di internalnya ternyata banyak friksi? Baik, Mas Reza. Para pemirsa, demikian dalam perbincangan kita di segmen kedua. Kita akan melanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami.